Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sunanul wudu, yaitu adalah sunnah-sunnah wudu yang terdiri dari 12 perkara, yang insyaallah kita akan meneruskan kajian daripada Kitabul Fiqhil Wadih juz 1 ini, yang pada hari ini tentang fasal allati yubtilul wudu'a, yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ya bunayya idza tawadda'ta wudu'an kamilan yazuzu laka an tusalliya bihi salawatil muta'addidah. Nih, kata pengarang begini. Wahai anakku, iza tawadda'ta, apabila kamu udah melaksanakan wudu, kalian udah pada bersuci, menghilangkan hadas-hadas kecil daripada wudu, wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna, baik tadi mengikuti daripada wajibnya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Wudunya udah sempurna, yazuzul laka an tusalliya bihi, maka boleh untukmu apa? Untuk melaksanakan salat as-salawatil muta'addidah, salat berkali-kali. Atau kalau misalkan kata pengarang begini, kalau misalkan kita udah wudu, kita udah menghilangkan hadas kecil kita yang ada di tubuh kita, kamu boleh salat berapa kali pun boleh, gitu. Kalau misalkan kita udah wudu, malam ta'til umurul lati tubtilul wudu'aka, selama kita boleh salat berkali-kali. Misalkan kita wudunya pas zuhur, terus kita pakai wudu tadi buat salat zuhur, kemudian salat asar nggak pakai wudu lagi, katanya boleh untuk beberapa kali salat, boleh. Syaratnya apa? Malam ta'ti umurul lati tubtilul wudu'aka, selama belum tiba atau belum ada hal-hal yang yang membatalkan wudumu. Ya, jadi kalau misalkan kita mampu menjaga wudu kita sehari satu malam, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja apa? Untuk cuma sekali wudu dipakai buat melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali doang wudunya. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita sanggup untuk menjaga daripada wudu kita. Kalau misalkan kita ragu-ragu, atau misalkan kita udah batal belum ya, lebih baik apa? Tajdidul wudu, untuk memperbarui wudu kita, gitu. Wal umurul lati yubtiluhu tusamma nawaqidul wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu itu
dinamakan nawaqidul wudu atau perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini masuk daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i wa yanqudul wudu'a khamsatun asya'a. Nah, bahwasanya hal-hal yang membatalkan atau perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Yang pertama, al-awalu khurujus syai'im minal ahadin sabilaini kabaulin wa ghaitin baradin. Hal yang pertama kali membatalkan wudu itu adalah khuruj, keluarnya syai'in, sesuatu. Nah, keluarnya sesuatu min ahadin sabilaini. Baik sesuatu itu berupa yang najis maupun tidak najis. Yang penting keluarnya dari 2 jalan ini. Jalan depan, kalau misalnya kita mah jakar, kaal. Atau dubur, atau lubang belakang tuh. Pokoknya kalau misalkan salah satu dari situ keluar, apapun bentuknya itu, baik itu cairan maupun yang kental gitu ya, maupun yang padat gitu. Keluar tuh dari dari 2 jalan tadi, dari depan atau dari belakang, maka membatalkan wudu. Misalkan kita makan makan telur puyuh, lupa dikupas, tuh langsung telan, pas pup keluar lagi tuh. Nah, itu batal wudunya tuh. Meskipun kalau misalkan nanti emang itu kan masih ada cangkangnya ya, mau dimakan lagi, itu bukan najis, itu nggak najis telurnya, kan masih ada cangkangnya ya. Tapi nggak pengen ya. Itu membatalkan wudu. Atau misalkan kita pas keluar kencing, keluarnya bukan kencing, batu berlian, gitu, mahal kan tuh ya. Tapi meskipun itu bukan najis, tapi membatalkan wudu, seperti itu. Segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang ini maka membatalkan wudu. Ya, contohnya sih ya kayak biasa, kalau misalkan kita kayak kencing atau yang lainnya keluar, atau dari lubang dubur, misalkan kita kentut tuh, kan yang keluar bukan sesuatu benda yang padat, angin, tapi membatalkan wudu gitu. Kemudian yang kedua, an-naumu 'alal hayati ghairil mumakkinin minal ardi bimaq'adihi amma naumun 'ala hayatil mumakkinin fala yubtiluhul wudu'a. Yang kedua adalah tidurnya, tapi tidurnya bukan tidur ya, tidur bahan begitu. Kalau misalkan dia tidurnya mumakkinin fil ard, dia duduk dan tanpa membuka rongga bokongnya gitu ya, gitu, nggak goyang-goyang. Kayak misalnya sholat Jumat nih, kebanyakan tuh banyak banget orang pada tidur pas sholat Jumat. Kalau misalkan dia tidur begitu tuh, kayak posisi dia nah ya, tidur begitu, nah itu mah batal. Karena ininya kebuka. Nah, iya, pantatnya kebuka. Kalau misalkan dia tidurnya sila, kemudian posisi duduk dia tetap tegak begitu, enggak begini-begini nih. Kan ada orang tidur begitu, sampai tuh pengen ngejungkel ke depan. Kalau tiduran batal wudunya. Ya, itu enggak, karena posisi dia itu masih pantatnya masih menempel di bumi, itulah, masih menempel di sejadah begitu, menutup ya. Tapi kalau misalkan udah keluar batas, misalkan udah mengangkat atau ya, maka dia batal tuh. Pas dia mau sholat, wajib tuh dia keluar dulu, wudu dulu, kalau dia tidur pas sholat Jumat. Yang ketiga, zawalul aqli bisyukrin
bi syukrin au maradin au jununin au i'main. Hilangnya akal. Wudu bisa hilang atau bisa batal dengan hilangnya akal. Bisa itu disebabkan dengan dia mabok. Maboknya mabok apa? Minuman, syakar tuh. Parah bang. Bisa itu disebabkan dengan dia minum tuh, terus dia mabok, dia hilang akal, maka itu membatalkan wudunya. Au maradin, atau karena dia sakit, dia hilang akalnya, maka membatalkan wudu juga. Atau karena au jununin, mungkin karena dia gila gitu, udah akalnya udah geser. Ya, kalau misalkan dia sakit gitu kan ya, kayak dia mabuk. Nah, kan yang disebut di sini adalah hilang akal. Dalam artian hilang akal tadi adalah bukan mabuk dia apa tadi, misalkan muntah nih, gitu, tapi masih ada akalnya, ya itu mah nggak ngebatalin wudu, cukup dia kumur-kumur aja. Kecuali tapi yang dia keluarkan itu tadi apa? Kalau muntah itu udah termasuk najis. Kalau misalkan air ludah nih yang keluar dari gusi, yang keluar dari rongga-rongga mulut, itu mah nggak najis. Tuh. Tapi kalau misalkan air ludah yang ada di dalam nih lambung keluar, kayak misalkan kita tidur nggak pakai bantal, tuh otomatis cairan yang dari perut itu keluar ke mulut. Nah, kalau misalkan itu ngiler tuh, itu batal tuh, najis. Tuh. Makanya Nabi dulu kalau misalkan mau ke masjid, diludahin orang Yahudi, tetap jalan Nabi pergi ke masjid, karena Nabi tahu air liur yang keluar dari mulut seseorang itu selama bukan dari apa? Bukan dari lambung, dia bukan najis. Cuma segen banget, kayaknya koh banget baunya. Nah. Bukan najis kalau misalkan masih di air liurnya itu dari rongga-rongga. Ngapa minum air putih? Nggak apa-apa. Wudu, habis wudu makan, nggak jadi masalah. Cuma tadi yang dikhawatirkan itu ketika kita habis wudu makan, terus kita sholat. Nah, sisa makanan tadi yang bisa membatalkan sholat. Kayak misalkan sesempilan nasi atau nyempil di gigi bolong, diakalin tuh pas lagi sholat, kena, sengaja ditelan sama dia. Satu nasi doang, kalau sengaja batal sholatnya. Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi satu doang nasinya, untung banyak-banyak. Nah makanya kalau misalkan kita habis wudu makan, maka dianjurkan buat kita untuk kumur-kumur, biar supaya sholat kita nggak batal. Kalau misalkan kita sholat sambil ngerasain makanan yang udah tadi kita makan, batal juga. Dan hal yang membatalkan wudu juga terkait hilangnya akal adalah pingsan. Kalau misalkan orang pingsan, dia udah punya wudu, dia pingsan, batal karena hilang akal dia. Dan yang keempat, lamsul rajulin mar'atil ajnabiyah, bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tuh. Bersentuhan apa? Bersentuhannya itu min ghairi hailin, yaitu bersentuhan yang tanpa ada penghalang. Kalau misalkan bersentuhannya masih ada penghalang, kayak misalkan baju, kain yang enggak langsung menyentuh kulit sama kulit gitu, maka itu mah enggak ngebatalin kalau masih ada penghalang. Tapi kalau misalkan langsung antara kulit sama kulit, maka membatalkan wudu bagi apa? Bagi dua-duanya, baik itu yang disentuh maupun yang menyentuh. Begitu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mashul farji adami,
yaitu apa? Menyentuh kemaluan manusia. Bibatnil kafi, tapi menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak dalam tangan. Nih, menyentuhnya dengan ini. Ya, kalau misalkan pakai belakang mah nih, pakai belakang mah aman masih. Ya. Apaan sih? Kalau nyentuhnya pakai belakang ini mah masih aman. Ya, misalkan kita Enggak, maksudnya pakai baju. enggak batal, enggak. Ya misalkan kita habis wudu nih, gatel. Cuma kan masih apa ya? Masih dari luar gitu cubit-cubit doang dari gitu. Misalkan kagak batal. Kagak batal. Tapi kalau udah dimasukin terus kena pakai jari-jari ini dalam, maka batal. Iya. Nah, ini berlakunya apa? Buat orang yang nyentuh dan orang yang disentuh mah nggak batal. Jadi, misalkan orangnya Astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalkan mashul farjal dami, menyentuh, bagi orang yang menyentuh kemaluan. Nah, jadi yang disentuh mah nggak batal. Tapi kalau misalnya kita nyentuh sendiri, tetap batal. Nah, kalau tolong gorokin itu mah yang nyentuh yang batal. Tolong gorokin apa? Nah. Tapi kalau misalkan kita kencing nih, misalkan kita kencing, terus kita megangnya begini nih, megangnya begini, batal nggak? Batal. Hah? Kan kita ini, Hah? Kan kita megangnya pakai ini, maksudnya nggak pakai ini dalam, tangan dalam. Hah? Bukan pakai tangan gini. Pakai tangan begini. Kan tadi kalau misalkan kita menyentuh kemaluannya binatang. Ini manusia kan, manusia. Ya. Itu batalnya wudu itu kalau misalkan kita nyentuhnya itu pakai nih batnil kafan. Ini mah bukan jorok, ini mah ilmu. Ilmu nih. Iya, jangan jorok. Ini mah kan ilmu. Ntar misalkan situ mau kencing pakainya begini itu jangan takut. Nah tadi kan batal. Jadi tawa Ben. Astagfirullahaladzim. Pada ngeres otaknya. Nih, batalnya kan tadi pakai ini nih, pakai apa namanya? Telapak tangan. Nah, kalau misalkan kencing megangnya begini. Iya, nih begini. Batal kagak wudunya? Megangnya begini. Hah? Batal gak? Hah? Yang jawab batal siapa? Yang jawab batal tunjuk tangan. Yang jawab batal siapa? Yang jawab nggak batal? Tunjuk tangan. Ya, satu ya, pada cemen. Batal nggak? Batal. Kan kencing yang batalin. Kalau megangnya bener, kagak batalin. Cuma kencingnya ngebatalin. Oh iya. Kan tadi keluar sesuatu dari dua jalan. Iya, iya kan ini mah. Jadi simpel pakai 2 jari gitu ya. Ya ini mah kan kalau misalkan kita gatel, garuknya jangan pakai dalam tangan, gini, ulek. Astagfirullahaladzim. Ya. Udah, ya mungkin itu aja pada hari ini, insyaallah. Ya kalau ada mau bertanya silahkan bertanya sebelum kita tutup. Nggak ada? Karena ya kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.